Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali kita berjumpa dalam bulan yang kedua tahun 2025 di bulan Februari. Sungguh kita bersyukur, satu bulan sudah kita lewati dan saya percaya ada banyak mimpi, doa dan harapan yang satu demi satu Tuhan sudah jawab. Dan mari tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia di dalam komsel, tetap setia untuk saling mendoakan, bahkan juga mendoakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, di bulan Februari kita ada pada tema Cintailah Yesus lebih dari segalanya. Saya akan bacakan sebuah nats yang menjadi landasan tema kita dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, tema kita adalah cintailah Yesus lebih dari segalanya. Apa arti kata cinta? Cinta adalah perasaan yang kuat dan mendalam yang dapat membuat seseorang merasa terhubung secara emosional dengan orang lain. Nah, dalam konteks renungan Komsel Triparti kita bicara tentang cinta kepada Yesus, berarti ini perasaan yang kuat dan mendalam yang dapat membuat kita makin terhubung secara emosional dengan Yesus. Mencintai Yesus seharusnya menjadi komitmen kita, dan bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen, sekedar kita jadi pelayan, sekedar kita datang ke gereja. Nah, renungan kita dari nats Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, ada 3 kali pertanyaan Yesus kepada Petrus. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di Danau Galilea itu, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, 3 kali pertanyaan Yesus ini membuat Petrus tersentak, dan secara otomatis pertanyaan Yesus yang pertama, yang kedua dijawab Petrus dengan penuh semangat. "Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tapi ketika pertanyaan yang ketiga diberikan kepada Petrus, Petrus mulai sedih. Kenapa? Karena standar yang Tuhan mau dalam Petrus mengasihi Yesus tidak seperti apa yang Yesus mau dalam kehidupan Petrus. Jadi sebetulnya Tuhan mau Petrus mengasihi secara agape, tetapi Petrus menjawab dengan kasih filia, kasih yang jikalau, kasih yang ada syarat. Pada standar Tuhan adalah kasih yang meskipun, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa syarat. Nah, itu sebabnya saya berharap kita semua, mari terus cintailah Yesus. Mencintai Yesus bukan karena berkatnya, mencintai Yesus bukan karena apa yang telah kita terima. Mencintai Yesus adalah karena Dia pribadi yang layak untuk dicintai, yang layak untuk dikasihi. Seperti Tuhan berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain?" Jadi mencintai Yesus bukan hanya bicara tentang ketika kita ke gereja. Mencintai Yesus bukan saja bicara ketika kita sedang ada dalam keluarga. Tapi seperti tema kita, cintailah Yesus lebih dari segalanya. Jadi kalau dalam perjalanan hidup kita, kasih kita masih belum lebih dari segalanya, sebetulnya kita belum mencintai Tuhan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Yang pertama, hidup mencintai firman-Nya. Saudara,
Kata cinta tadi kita sudah dengar bahwa ini perasaan yang kuat dan mendalam yang dapat membuat seseorang merasa terhubung. Jadi bagaimana caranya kita mencintai Yesus lebih dari segalanya, yaitu hidup mencintai firman-Nya. Sebab mustahil kita berkata mencintai Yesus tapi tidak pernah baca Alkitab. Kita berkata mencintai Yesus tapi tidak pernah saat teduh. Kita mencintai Yesus tapi tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman itu adalah dasar kekuatan kita. Firman adalah jawaban kehidupan kita. Firman itu adalah pesan Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya mencintai Yesus lebih dari segalanya? Hidup mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, Yesus mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagi Yesus, yang ada di hatinya adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Bagi Yesus, yang ada di hatinya adalah bagaimana orang diselamatkan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib berkorban buat kita semua. Jadi kalau saudara dan saya berkata, aku mencintai Yesus, berarti apa yang dicintai Yesus itu juga harus kita cintai. Yesus mencintai jiwa-jiwa, dan mari kita juga mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin itu suami kita. Sudahkah kita dengan tekun mendoakan suami yang belum kenal Tuhan, mendoakan istri yang belum kenal Tuhan, mendoakan keluarga yang belum kenal Tuhan, mendoakan orang-orang yang belum kenal Tuhan? Mari cintailah jiwa-jiwa. Yang terakhir, yang ketiga adalah mencintai pekerjaan Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan sangat mencintai pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya. Selain jiwa-jiwa, tapi juga Tuhan sangat mencintai apa yang dilakukan. Ada banyak tokoh di Alkitab waktu Yesus melayani. Ada wanita-wanita yang mensupport pelayanan Yesus. Bahkan Paulus, dia juga punya orang-orang yang mensupport pelayanan Paulus. Saudara, kalau kita berkata saya mencintai Yesus, berarti mencintai pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Lewat perpuluhan kita, lewat persembahan kita, lewat taburan kita. Kalau kita berkata saya mencintai Yesus, berarti kita juga mencintai kegerakan gereja. Baik gereja Ebenezer, baik gereja Sion, dengan keuangan kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan dengan apa yang kita punya. Itu sebabnya ada dua pertanyaan penting yang kita akan renungkan di Komsel Triparti kita. Yang pertama, ungkapan sikap apa yang sudah kita lakukan yang terbaik sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Jadi, sikap apa yang sudah kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan? Pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi komitmen Anda bagi pekerjaan Tuhan di Eben dan di Sion sebagai bukti kita mencintai Tuhan? Dan saya percaya melewati diskusi yang ada, saudara akan makin semangat, makin penuh dengan sukacita. Tetap sukacita, tetap semangat, dan jangan lupa mendoakan satu dengan yang lain, berdoa sapaan dan doakan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Selamat Triparti, Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.